Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, channel ini akan menginformasikan tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023 dan 2024. Khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Adapun dasar dari informasi ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat nomor 420/1002 P SMA 2023. Mari kita ikuti informasi ini dengan tujuan untuk membantu para orang tua mendapatkan informasi yang utuh tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, khususnya jenjang SMA di Provinsi Sumatera Barat. Pertama, petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ada diperlukan persyaratan umum, yaitu ijazah atau surat keterangan lulus. Yang kedua, diperlukan kartu keluarga atau KK minimal domisili 1 tahun. Dan yang ketiga, rapor dari siswa SMP atau MTS sederajat mulai dari semester 1 sampai semester 5. Selanjutnya persyaratan khusus. Yang pertama, kartu program penanganan kemiskinan ini untuk jalur afirmasi. Kemudian yang kedua, surat keterangan domisili bagi korban bencana alam. Yang ketiga, surat keterangan pindah orang tua bagi jalur perpindahan orang tua. Dan yang keempat, diperlukan surat asesmen dari SLB, ini khusus bagi jalur afirmasi penyandang disabilitas. Dan yang keenam, sertifikat atau piagam bagi para siswa yang mau jalur prestasi. Nah, yang kedua, kapan dilaksanakan pendaftaran untuk SMA? Tahap persiapan, ini sosialisasi PPDB sudah dimulai 1 Mei sampai 11 Juni 2023. Konferensi pers nanti 11 Juni 2023. Dan yang kedua, tahap pertama, pendaftaran jalur afirmasi dan pindah tugas orang tua dilaksanakan pendaftaran tanggal 12 sampai 13 Juni 2023. Kemudian diseleksi tanggal 14 sampai 15 Juni 2023 dan pengumuman lulus itu 17 Juni 2023. Sedangkan bagi yang lulus pendaftaran ulang tanggal 17 sampai 18 Juni 2023. Ini untuk tahap 1. Untuk tahap 2, ini diperuntukkan untuk jalur prestasi, pendaftaran tanggal 19 sampai 20 Juni 2023. Kemudian seleksi tanggal 21 sampai 22 Juni 2023. Dan pengumuman tanggal 24 Juni 2023. Pendaftaran ulang calon yang diterima jalur prestasi ini akan dapat dilihat pada tanggal 24 sampai 25 Juni 2023. Selanjutnya, jadwal pendaftaran SMA jalur zonasi. Pendaftarannya dibuka tanggal 26 sampai 27 Juni 2023. Seleksi akan diadakan tanggal 28 sampai 29 Juni 2023 dan pengumuman dilaksanakan 1 Juli 2023. Ini jalur zonasi. Kemudian pendaftaran ulang calon yang diterima itu tanggal 1 sampai 2 Juli 2023. Nah, ada beberapa tata cara pendaftaran yang perlu diperhatikan oleh siswa yang berasal dalam provinsi.
tentu dalam hal ini Provinsi Sumatera Barat. Pertama, siswa memperoleh akun dari operator SMP atau MTS sekolah asal mulai tanggal 8 Juni 2023. Kemudian siswa melakukan pergantian password dengan memasukkan beberapa data yang diperlukan bagi keamanan akun siswa mulai tanggal 12 Juni 2023. Setelah itu, siswa melakukan pengecekan, perbaikan dan melengkapi data pokok yang terdiri dari data diri, data dokumen, data nilai. Ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni 2023. Yang keempat, siswa mengecek data yang telah dimasukkan dan mengkonfirmasi bahwa semua data tersebut sudah benar. Ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni 2023. Kemudian, siswa memilih jalur masuk dan memilih sekolah yang ingin didaftar, itu mulai tanggal 12 Juni 2023. Keenam, operator sekolah. Tujuan memverifikasi berkas dan data siswa yang sudah di-upload dan siswa memberikan berkas fisik jika diminta. Yang ketujuh, siswa menunggu proses verifikasi dan dapat melihat hasil verifikasi di aplikasi PPDB. Kedelapan, sistem melakukan perangkingan berdasarkan penilaian masing-masing jalur. Dan yang kesembilan, siswa yang masuk perangkingan dinyatakan lulus, sedangkan siswa yang tidak lulus dapat mengikuti pendaftaran selanjutnya. Yang kesepuluh, siswa yang dinyatakan lulus diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang ke sekolah yang dinyatakan lulus sesuai jadwal yang ditetapkan. Kemudian, tata cara pendaftaran siswa yang berasal dari sekolah di luar provinsi, baik paket B dan tamatan tahun lalu. Pertama, siswa membuat akun dari halaman registrasi PPDB online mulai tanggal 12 Juni 2023. Kemudian, siswa melakukan login ke sistem PPDB menggunakan nick dan password yang telah dibuat sebelumnya mulai tanggal 12 Juni 2023. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan pengisian data dan melengkapi data pokok yang terdiri dari data diri, data sekolah, data dokumen, data nilai. Ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni 2023. Yang keempat, siswa mengecek data yang telah dimasukkan dan mengkonfirmasi bahwa semua data tersebut sudah benar. Ini dilaksanakan tanggal 12 Juni 2023. Kemudian siswa memilih jalur masuk dan memilih sekolah yang ingin didaftar mulai tanggal 12 Juni 2023. Ingat, ini khusus untuk pendaftaran siswa di luar provinsi. Kemudian yang keenam, operator sekolah memverifikasi berkas siswa yang sudah diupload dan siswa memberikan berkas fisik jika diminta. Yang ketujuh, siswa menunggu proses verifikasi dan dapat melihat hasil verifikasi pada menu hasil. Dan yang kedelapan, sistem melakukan perangkingan berdasarkan penilaian masing-masing jalur. Kesembilan, siswa masuk perangkingan dinyatakan lulus, sedangkan siswa yang tidak lulus dapat mengikuti pendaftaran selanjutnya. Kesepuluh, siswa yang dinyatakan lulus diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang ke sekolah yang dinyatakan lulus. Kemudian ini ketentuan khusus. Pertama, untuk pengecekan kevalidan atau keabsahan data jalur afirmasi dapat dilihat pada link. Pertama, untuk pemegang KIP atau KIP pada alamat PIP Kemendikbud.go.id. Sedangkan untuk pemegang PKH atau KKS ini dilihat pada alamat dtks.kemensos.go.id atau di cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua, siswa dapat melakukan pembatalan maksimal 2 kali sebelum diverifikasi oleh operator sekolah tujuan. Proses pembatalan hanya dapat dilakukan oleh operator sekolah tujuan. Kemudian yang ketiga, siswa yang sudah dinyatakan lulus tidak bisa mengikuti pendaftaran pada tahap berikutnya di jalur manapun.
Jadi kalau sudah diterima jalur afirmasi, di jalur zonasi tidak diterima maupun di jalur prestasi. Yang keempat, bagi calon siswa SMK yang mendaftar pada program keahlian teknik, wajib melampirkan surat keterangan tidak buta warna dari rumah sakit atau puskesmas. Yang kelima, bagi siswa sekolah berasrama yang lulus dan telah mendaftar ulang, tidak dapat mengikuti PPDB reguler. Ini ketentuan khusus. Selanjutnya, kita perhatikan kategori prestasi. Pertama, bisa dilihat dari prestasi akademik. Pertama, aturannya rata-rata nilai rapor semester 1 yang diperhatikan sampai dengan semester 5. Jadi rata-rata rapor semester 1 sampai semester 5 setiap mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Kemudian jika terdapat kesamaan nilai, maka perankingan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal. Ini bagi jalur yang akademik. Kemudian kalau prestasinya non-akademik, ini akan dibutuhkan perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedua, perlombaan yang diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, seperti perlombaan Popda, Poprov, Porwil, dan Popnas. Kemudian yang ketiga, perlombaan bidang keagamaan. Tentu bukti-buktinya ada surat keterangan maupun sertifikat. Kemudian lomba keagamaan untuk agama Islam bisa bukti lomba atau juara tahfiz Quran, kemudian lomba MTQ. Dan yang agama selain Islam bisa berupa lagu rohani dan lainnya yang sesuai. Selanjutnya, nanti nilai-nilai yang jalur prestasi, konversi tahfiz Quran, ini sudah ditentukan untuk lebih besar dari 12 juz, itu setara juara 1 internasional, ini nanti bobot nilai 100. 12 juz setara juara 2 internasional itu 98, 11 juz setara juara 3 internasional 96 nilainya, kemudian 10 juz setara juara 1 nasional 94, 9 juz setara dengan juara 2 nasional 92, 8 juz setara juara 3 nasional 90, sampai nanti 4 juz itu setara juara 1 tingkat kabupaten kota mendapatkan skor 82. Tentu bukti-bukti bahwa kegiatan ini didapatkan tentu ada berupa surat keterangan maupun sertifikat. Demikian informasi penerimaan siswa baru sebagai bahan sosialisasi, sehingga informasi-informasi dapat kita peroleh dan semoga anak-anak kita bisa masuk ke jenjang SMA sesuai dengan yang dicita-citakan. Terima kasih, semoga sukses dalam mengikuti PPDB.